pasti di sini rindu banget sama adik-adik. Udah lama kita tidak bernyanyi bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Hari ini Kakak Tia tidak sendiri, ditemani oleh kakak baru nih. Ayo, ingat tidak namanya siapa? Namanya Kakak Selfie. Kakak Selfie menemani Kakak Tia hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik siapkan dulu hatinya, terutama hatinya adik-adik. Siapkan semuanya, kemudian Alkitabnya, persembahannya juga disiapkan. Kalau semuanya sudah siap, adik-adik, yuk kita berdiri bersama-sama dengan Kakak Tia dan Kakak Selfie. Berdiri, kita mau bernyanyi Roti dan Mentega. Sebelum kita melanjutkan bernyanyi lagi, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan cerita-Mu, bernyanyi memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih berdiri, kita mau bernyanyi lagu favorit ini. Kak Selfie, lagu favoritnya adik-adik anak TK, yaitu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Semuanya happy kan? Tadi kita sudah bernyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Apakah ada sukacita di hatinya adik-adik? Kalau di hatinya Kakak Tia ada sukacita. Hatinya Kak Selfie? Ada sukacita. Semuanya ada sukacita, semuanya happy, semua bahagia. Nah, karena kita semua bahagia, kita mengingat kalau kasih Tuhan Yesus itu apa? Manis, indah, baik buat kita semua. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagi nih adik-adik, satu lagi yaitu kasih Yesus manis dan indah.
juga mendengarkan cerita. Kira-kira siapa yang akan bercerita hari ini ya? Siapa ya? Siapa ya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Ada yang bisa tebak tidak siapa yang bercerita hari ini? Kayak kakak mendengar ada suara jawaban. Kakak? Siapa? Kakak Nona. Hari ini kakak Nona yang akan bercerita. Adik-adik semuanya senang? Wah, senang semua di rumah. Oleh karena itu, siapkan tadi Alkitabnya. Kakak-kakaknya yang sudah besar, yuk disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari kakak Nona. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, Kak Nona mau tanya dulu. Adik-adik pernah nggak melihat orang yang sakit kusta? Pernah nggak lihat orang yang sakit kusta? Nah, mungkin kalau sakit kusta agak bingung. Nama lain dari sakit kusta itu sakit lepra. Adik-adik pernah dengar? Pernah lihat? Nah, orang yang sakit kusta atau sakit lepra itu kaki dan tangannya busuk. Dan lama-lama bisa putus semuanya. Ih, mengerikan sekali bukan? Nah, selain itu, sakit kusta atau lepra itu sangat menular. Nah, hari ini kamu mau bercerita tentang orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca dulu ceritanya ya di Alkitab. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dan duduk dengan manis sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak layan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang yang sudah besar-besar boleh buka Alkitab lalu kita membaca ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kan Nona bacakan ya, didengarkan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, tadi sudah kita bacakan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan dengan orang banyak. Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia lari-lari begitu, langsung dia berlutut di depan Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus begini, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Badan orang laki-laki yang bersujud di depan Tuhan Yesus itu penuh dengan bintil-bintil hijau kemerah-merahan. Ada dilihat ya tangan-tangannya. Nah, nanti kakak Tia bisa tampilkan itu gambar orang sakit kusta. Tangan-tangannya, badan-badannya, muka-mukanya ada bintil-bintil warna hijau kemerah-merahan. Badannya sangat bau sekali. Nah, walau dia mandi, tapi badannya tetap bau. Karena tadi kan Nona bilang yang di atas tuh banyak luka-lukanya, busuk, kulitnya busuk.
Tuhan Yesus tidak takut. Kenapa Tuhan Yesus tidak takut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus tidak takut? Karena Tuhan Yesus sayang sama orang kusta itu. Nah, dan orang kusta itu juga rendah hati. Dia bilang, Tuhan, kalau kamu mau, kalau Tuhan mau sembuhkan aku. Karena itu Tuhan Yesus bilang sama orang kusta itu, aku mau menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus bilang begitu, aku mau. Pada saat Tuhan Yesus bilang begitu, ketika itu juga orang kusta itu sembuh. Badannya langsung tidak berbau lagi. Bintil-bintil yang di mukanya, di tangan-tangannya, warna hijau kemerah-merahan itu hilang seketika. Tubuh menjadi bersih kembali, menjadi mulus, dan dia menjadi sembuh. Sangat luar biasa bukan adik-adik Tuhan Yesus kita? Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus itu sangat besar kepada kita, kepada orang kusta itu, kepada kita selaku manusia. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama orang kusta itu, sekarang kamu pergi ke bait Allah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan persembahkanlah persembahan kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus menyuruh orang kusta itu supaya bersyukur. Tuhan Yesus tahu orang kusta itu sangat rendah hati. Dan dia sembuh, dia harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik dengar tadi kan Kanuna cerita. Waktu itu orang kusta itu datang minta kesembuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan aku. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, saat ini pun kita sedang diserang oleh virus corona. Benar enggak? Siapa yang nggak tahu virus corona? Tahu semua kan virus corona, COVID-19. Katanya begitu keren-kerennya. Virus corona itu menularnya sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Apalagi sekarang katanya bisa menular lewat keringat, bisa menular kalau kita ngomong-ngomong sama orang. Nah, kalau kita terkena virus corona, kita jadi sakit dan kita harus isolasi mandiri. Orang-orang jadi takut dengan dekat dengan kita. Kita seperti orang kusta tadi dong, dikucilkan oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita harus belajar seperti orang kusta tadi. Kita harus rendah hati. Caranya gimana merendah hati? Sekarang Kanuna bilang, tadi orang kusta itu apa? Dia menuruti perkataan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti bingung, gimana Kanuna? Kita kan gak jumpa Tuhan Yesus. Gimana kita mau dengarkan perkataan Tuhan Yesus? Kanuna ini ada-ada aja. Nah, tahu gak? Tuhan Yesus itu mengingatkan kita melalui nasihat Mama dan Papa, nasihat pemerintah, juga nasihat kakak layan melalui cerita-cerita di Alkitab yang disampaikan di IMPA. Nah, sekarang nasihat Tuhan Yesus bagi kita apa? Sekarang ini ada virus corona yang menular kayak orang kusta tadi itu. Tuhan Yesus bilang kita harus bersyukur. Nah, karena kita masih sehat. Nah, bersyukur masih sehat itu adalah caranya begini. Satu dulu. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Kadang anak-anak kecil kan, gak usah pakai masker Gak boleh. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Yang pertama. Yang kedua nih yang suka-suka dilanggar nih yang kedua. Tidak sering bermain di luar rumah. Nah, nanti kalau mama bilang tidur dulu, di dalam rumah aja, diam.
dia lari-lari keluar rumah, ikut temannya bermain. Di luar rumah itu, kamu kasih tahu ya, banyak OTG. Apa itu OTG? Orang tanpa gejala. Kan kita tidak tahu siapa yang tanpa gejala. Nah, tiba-tiba kita sudah terkena virus corona. Kita sudah pilek-pilek, kita sudah sesak napas, kita kulit-kulit kita. Sekarang katanya kulit-kulit juga ada yang rusak kayak orang kusta tadi. Yang ketiga nih, makan makanan bergizi dan sehat. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh, "Mak, beli saja ayam yang dikentaki situ, Mak." Nah, belum tentu bersih, belum tentu bergizi. Nah, jadi kalau mama siapkan makanan di rumah, kita harus makan. Tidak boleh pilih-pilih. Karena mama tahu makanan yang baik untuk kita dan sehat untuk kita itu makanan apa. Iya, adik-adik? Nah, kalau kita patuh pada orang tua, pada nasihat pemerintah, juga kakak layan, kamu jamin deh, kita tidak akan tertular virus corona. Kita juga tidak bisa sakit. Kalau kita sakit, kita tidak bisa belajar, kita jadi sedih, orang tua juga jadi sedih. Dan kita juga bisa menularkan virus kepada mama papa, adik-adik, dan semua keluarga kita. Kita harus diisolasi, semua menjadi sedih. Kanuna juga sedih, Kamili juga sedih, kakak Tia juga sedih, kakak-kakak lain juga sedih kalau adik-adik sakit. Jadi Kanuna harapkan kita harus patuh pada orang tua, patuh pada firman Tuhan, mengucap syukur dengan menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita supaya kita tetap sehat dan kuat. Itu kalau kita mau patuh dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak Nona. Tadi kakak Nona berpesan apa? Kita menjadi anak-anak yang rendah hati, kita mau mendengarkan nasihat papa mama, mendengarkan nasihat pemerintah, terutama sedang masa pandemi nih, masa banyak virus corona. Adik-adik harus apa tadi kakak Nona bilang? Jaga kesehatan, jaga badannya supaya tidak menularkan ke yang lain. Menjadi anak-anak yang mau mendengarkan artinya menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Oke? Oke, kakak Selvi. Kalau begitu kita mau bernyanyi nih. Sebagai bentuk sukacita kita mau bernyanyi lagi, yaitu Hompilah Hompimpa. Yesus pujaan
disiapkan persembahannya kan? Nah, kalau sudah menyiapkan persembahannya, kita bernyanyi bawa persembahan. Bernyanyi persembahan, kita sudah memberikan persembahan. Waktunya kita untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, bernyanyi bersama. Kami telah mendengarkan cerita dari Kakak. Semoga apa yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus dapat kami lakukan dan terus kami lakukan menjadi anak-Mu yang baik. Kami juga sudah memberikan persembahan, Engkau memberkati persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Kami telah berdoa Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita, kita juga sudah memberi persembahan dan berdoa. Kira-kira sekarang waktunya untuk apa? Sebenarnya Kakak Tia nggak mau bilang nih sekarang waktunya untuk apa, karena kita artinya harus sudah berpisah dengan adik-adik. Kita sudah selesai beribadah, kita berpisah dan kita akan kembali beribadah di minggu depan bersama di IMPA. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless